Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Saya serukan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak mengakui kekuasaan siapapun yang berdiri atas dasar kezaliman dan kecurangan. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Kalau semuanya adil, KPU-nya adil, Bawaslu-nya adil, KPPS-nya adil, tidak ada yang curang, tidak ada yang memihak kepada salah satunya, insya Allah pemilu tidak akan ada perbedaan dan tidak ada kekacauan. Semua kekacauan yang ditimbulkan ini karena adanya ketidakadilan daripada satu pihak. Sebenarnya yang bikin kacau ini karena tidak amanah. Coba amanah, KPPS-nya amanah, TPS-nya amanah, KPU-nya amanah, Bawaslu semua betul-betul berbuat yang adil, tidak memihak kepada satu, tidak menghilangkan kertas suara, tidak menyoblos lebih dulu, semuanya dijalankan dengan adil. Insya Allah tidak ada kekacauan. Semua kekacauan yang timbul karena ketidakadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Ahibba'il kiram rahimakumullah, kepada segenap habaib dan ulama serta umat Islam dimanapun Anda berada, saya meminta dengan sangat dari lubuk hati yang paling dalam, dengan tulus dan ikhlas dan penuh harapan, tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia, agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Sudah 1 tahun lebih rezim zalim dan curang serta culas dan licik di Indonesia ini mengirim notis permintaan kepada kerajaan Saudi Arabia agar saya dicekal dan tidak diizinkan keluar dari Saudi. Karena rezim zalim Indonesia ini pengecut dan takut jika saya pulang sebelum Pilpres 2019 yang lalu, maka saya dikhawatirkan akan mengganggu bahkan bisa menggagalkan segala kecurangan pemilu yang sudah mereka rencanakan dan siapkan dari jauh-jauh hari. Akibat permainan intelijen busuk pemerintah Indonesia tersebut, maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku bisa habis akibat pencekalan sejak 1 tahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Segala kekacauan yang ada ini karena ditimbulkan dari ketidakadilan. Kalau semuanya adil, KPU-nya adil, Bawaslu-nya adil, KPPS-nya adil, tidak ada yang curang, tidak ada yang memihak kepada salah satunya, insya Allah pemilu tidak akan ada perbedaan dan tidak ada kekacauan. Semua kekacauan yang ditimbulkan ini karena adanya ketidakadilan daripada satu pihak, dan nanti bisa diselesaikan. Ada tukang menyelesaikan dengan saudara, tambah kacau. Betul kan Pak Polisi?
Sebenarnya yang bikin kacau ini karena tidak amanah. Coba amanah, KPPS-nya amanah, TPS-nya amanah, KPU-nya amanah, Bawaslu semua betul-betul berbuat yang adil, tidak memihak kepada satu, tidak menghilangkan kertas suara, tidak menyoblos lebih dulu, semuanya dijalankan dengan adil. Insya Allah tidak ada kekacauan. Semua kekacauan yang timbul karena ketidakadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Apapun kecurangan, sekecil apapun, supaya diurusi dan selesaikan, supaya pemilu yang akan datang tidak terulang. Kalau kecurangan-kecurangan ini dibiarkan tidak diselesaikan, saya khawatir pemilu yang akan datang lebih dahsyat kecurangannya. Berpolitik pun Al-Quran mengatur. Cuman maaf Bapak polisi, kiai bertahun-tahun diakali. Kiai tidak boleh berpolitik, tidak boleh bicara politik, di masjid tidak boleh bicara politik, di pengajian tidak boleh bicara politik. Subhanallah, subhanallah. Karena kita sudah tidak mau bicara politik, apa yang terjadi sekarang ini? Banyak politisi-politisi yang tidak bermoral. Maka saya minta mulai hari ini, malam ini, semua kiai dan semua ulama, mari kita bicara soal politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang bermoral. Jangan politik seperti sekarang ini, politik hoak, politik kebohongan. Betul apa tidak? Bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini, fitnah sana, fitnah sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Justru ini sekarang yang dibicarakan, politik setan, politik iblis. Oleh sebab itu, saya mendukung sepenuhnya hasil dan putusan Ijtima Ulama 4 yang menyatakan menolak kekuasaan berdasarkan kecurangan dan kezaliman. Saya mendukung juga sepenuhnya hasil Ijtima Ulama 4 yang menyatakan menolak putusan hukum yang melanggar prinsip keadilan. Karena memang justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa sesungguhnya justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan yang sangat berbahaya dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari di tanah air tercinta Indonesia. Karena itu, saya sampaikan sekali lagi bahwa justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan yang wajib ditolak, wajib dilawan, walau bumi harus pecah dan langit harus runtuh sekalipun. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya. Saya mendukung sepenuhnya seluruh hasil putusan Ijtima Ulama 4. Karenanya saya serukan kepada segenap umat Islam, segenap umat Islam yang selama ini setia kepada komando para habaib dan ulama, yang selama ini berjuang selalu seiring sejalan seirama di bawah satu komando. Kami serukan kepada seluruh umat Islam untuk baca dan simak serta laksanakan semua putusan hasil Ijtima Ulama 4 tersebut. Baca, simak, hayati, pahami, dan laksanakan. Insya Allah kemenangan akan segera kita raih. Kita bicara politik-politik Quran. Quran mengatur berpolitik. Siapa bilang Quran tidak ngatur berpolitik? Dulu kiai yang melarang ulama berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Supaya Belanda dapat menjajah Indonesia terus-menerus. Kalau kiai mulai bicara politik, dia harus meninggalkan Indonesia. Maka Belanda dulu yang melarang kiai tidak boleh bicara politik. Di masjid tidak boleh bicara politik. Di pengajian tidak boleh bicara politik. Dianggapnya politik itu kayak penyakit lepra. Padahal politik itu indah. Kalau politik dengan kejujuran, saya akan mengajar orang Ketapang, mari kita berpolitik yang sopan, berpolitik yang santun.
Politik itu suatu hal yang mulia. Jadi kalau sekarang ada orang yang melarang kiai bicara politik di masjid, itu berarti sisa-sisa Sukran Ma'mun sebagai warga negara Republik Indonesia yang cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang Dasar 45, cinta sama Bhinneka Tunggal Ika. Sukran Ma'mun sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya kepada bangsa saya dan negara saya. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia, Bapak polisi, Bapak tentara, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk bangsa saya, untuk negara saya, supaya tidak terjadi pemerintahan dengan segala kedolimannya. Saya serukan segenap rakyat dan bangsa Indonesia, saya serukan sekali lagi, melalui amanat ini, melalui peringatan daripada HUT RI ke-74 sekaligus Milad FPI ke-21 ini, saya serukan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak mengakui kekuasaan siapapun yang berdiri atas dasar kezaliman dan kecurangan. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Ayo, jadikan zalim dan curang sebagai musuh bersama bagi agama, bangsa, dan negara. Catat, ini merupakan bagian daripada sejarah bangsa Indonesia yang tidak akan pernah terlupakan. Catat dengan tinta emas, sebenarnya kita, rakyat dan bangsa Indonesia, telah memenangkan Pilpres tahun 2019. Tapi sayang, sejuta sayang, kemenangan kita dirampas secara zalim, curang, dan brutal oleh kekuatan rezim yang culas dan licik ini, saudara. Tapi jangan putus asa. Insya Allah kita akan atur strategi kembali. Insya Allah kita kembali tancapkan niat dan bulatkan tekad untuk mengatur strategi juang ke depan, untuk kita rebut kembali kemenangan kita yang dirampas, yang dirampok secara curang, secara licik, secara culas, secara zalim, secara brutal oleh rezim yang berkuasa. Nah, karena itu kita ajak semuanya kepada umat Islam, jangan putus asa dalam perjuangan. Yakinlah bahwa sesungguhnya rezim kekuasaan, siapapun dia, yang berdiri atas dasar kecurangan pasti akan tumbang dan binasa. Karena murka Allah terhadap kecurangan adalah suatu kepastian, suatu keniscayaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Allah sudah memvonis, Allah sudah memutuskan, Allah sudah menetapkan bahwa orang-orang yang curang celaka. Kalau sudah dikatakan oleh Allah celaka, maka rezim curang pasti celaka dan pasti binasa. Kecurangan tidak akan membawa berkah, bahkan kecurangan hanya akan mengundang musuh.